Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih diizinkan Tuhan di dalam perkenanan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ibadah rumah tangga Rabu 10 Juni 2020, ibadah online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi lagu pembukaan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Panggilan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita datang kepadanya. Sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan, Kau sudah membolehkan kami untuk mengikuti ibadah rumah tangga online pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu boleh terjadi hanya karena kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, untuk itu kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah kami dapat mengikuti ibadah rumah tangga malam hari ini dan dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mau serahkan ibadah rumah tangga online kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 64 ayatnya yang pertama, Bila kulihat bintang gemerlapan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali saat ini kami jemaat-Mu datang mengucap syukur berterima kasih. Setelah sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan memberikan kami kesempatan untuk ambil bagian dalam peribadatan rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Sekalipun ibadah rumah tangga malam hari ini tidak seperti biasanya, berada di rumah-Mu yang kudus, dan pada kesempatan ini kami melakukan di rumah jemaat masing-masing oleh karena adanya keterbatasan pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa tuntunan bimbingan Roh Kudus daripada-Mu boleh memampukan kami memahami, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ya Bapa di surga, berikan kami kemampuan dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami memahami semua apa yang kami dengar di dalam pemberitaan firman Tuhan sesaat lagi. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, mampukan hamba berbicara di dalam tuntunan-Mu Tuhan, agar tidak hamba berbicara berkata-kata sebagaimana apa yang hamba kehendaki, tetapi biarlah semua itu Tuhan datang dan berasal daripada-Mu. Kami siap hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita malam hari ini terambil dalam 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan 18. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji
Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita malam hari ini, biar kita boleh belajar merenungkan, mengartikan, memahami secara bersama. Shalom. Kalau kita melihat pembacaan kita yang baru saja kita baca atau mendengar bersama, di sini terjadi satu latar belakangnya adanya pertikaian antara Paulus dengan golongan-golongan tertentu di Korintus. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang mengajarkan kesesatan dan memecah belah jemaat. Persoalannya adalah mereka juga menuduh Paulus sebagai rasul palsu, sehingga penting bagi Paulus untuk membela dirinya walaupun hanya melalui surat yang ia titipkan kepada Titus yang berjumpa dengannya di Makedonia. Kalau kita membaca sejarah daripada 2 Korintus ini. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, pada pasal 10 Paulus menuliskan secara istimewa untuk ditujukan kepada para penantangnya. Paulus sengaja untuk menemui langsung karena khawatir terjadi tindakan kekerasan. Tetapi Paulus dengan sikapnya yang dipandang mereka yang membencinya sebagai sikap Paulus yang takut. Dengan kondisi yang ada, Paulus berencana untuk menemui mereka. Dan mari kita lihat, mari kita telaah dalam perikop tadi. Ada terdapat beberapa pokok penting dari bacaan kita malam hari ini yang perlu kita renungkan secara bersama. Pada ayat yang ke-12 dan 13, ayat 12 dan 13, apa Paulus katakan di situ? Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas dan seterusnya. Nah, di sini tergambar bahwa para pengajar palsu merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari Paulus dalam hal mengajarkan kitab suci. Dengan bangganya mereka memuji diri sebagai kelompok yang sukses membangun jemaat itu. Padahal kita lihat jemaat Korintus didirikan oleh Paulus dari hasil penginjilannya. Itulah sebabnya Paulus menyebut bahwa orang-orang itu bermegah menurut ukuran mereka sendiri dan tidak membandingkan dengan hasil kerja orang lain, melainkan hasil kerja sendiri. Itu ayat 12. Nah, coba kita lihat bagaimana mungkin membandingkan diri dengan diri sendiri. Di sisi yang lain, Paulus juga kecewa oleh karena kelompok ini memanfaatkan hasil kerja Paulus sebagai pendiri jemaat untuk menyombongkan diri mereka. Itulah sebabnya kalau kita lihat ayat 14 dan 15, sainnya itu seperti jangan bermegah dari hasil kerja orang lain. Inilah yang terjadi, bahwa orang-orang itu bermegah dari hasil kerja Paulus. Paulus yang kita ketahui adalah pendiri jemaat di Korintus. Kemudian datang orang-orang ini mengabarkan Injil memasuki batas wilayah kerja pelayanan Paulus. Dan kemudian mereka menyombongkan diri seolah merekalah yang membangun jemaat ini. Jemaat di Korintus. Paulus dengan pasti menyatakan bahwa dialah yang mendirikan jemaat di Korintus.
Sehingga dapat dikatakan Korintus adalah hasil kerja layannya Paulus. Kalau kita membaca secara keseluruhan di Korintus ini ada cerita yang sangat menarik. Yang menarik adalah prinsip Paulus di soal bermegah. Sepertinya Paulus menyindir kelompok tersebut. Menurut Paulus, ia tidak pernah bermegah dari hasil kerja orang lain yang bekerja di wilayah yang bukan milik Paulus. Artinya, seharusnya setiap orang melayani dan bekerja sesuai dengan peruntukannya. Bekerja sesuai dengan job desk atau skill yang dia miliki. Sehingga tidak mengambil nama keberhasilan dari orang lain. Ada sesuatu hal yang complicated yang terjadi di jemaat Korintus. Kemudian ada singgungan di ayat 16 sampai dengan 18. Bermegah dalam Tuhan. Dengan tegas Paulus menyatakan bahwa kepergiannya meninggalkan Korintus dalam rangka mengabarkan Injil ke tempat lain supaya selama masih hidup Injil Tuhan dapat disebarluaskan. Dan hal ini sekaligus menegaskan kepada kelompok yang menuduh Paulus sebagai rasul palsu bahwa tujuan hidup Paulus bukan mencari pujian dan kemegahan, melainkan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya Paulus menyampaikan bahwa wajar kalau kemudian dipuji orang dan kemudian bermegah. Tetapi jika harus bermegah, maka bermegahlah dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bermegah di dalam Tuhan? Bermegah di dalam Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai inti segala pujian. Bahwa bukan kita yang dipuji dari megahnya kita menurut orang lain, melainkan Tuhanlah yang ditinggikan. Dengan demikian, ketika orang lain melihat kita, maka mereka akan memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian apa relevansi dan aplikasi daripada pembacaan kita? Mari kita lihat. Kalau kita berbicara dalam kehidupan rumah tangga, kepala keluarga menjadi imam dalam keluarga. Artinya bapak-bapak akan banyak menemui kondisi bersaing di dunia kerja atau di dunia usaha atau di dunia sesuai profesinya. Kisah Paulus dan prinsipnya dalam bekerja boleh menjadi perhatian kita, termasuk dalam dunia pelayanan. Apa yang menjadi nasihat Paulus? Biasakanlah untuk tidak memuji diri sendiri terhadap hasil kerja sendiri. Apalagi pembandingnya hanyalah diri sendiri. Paulus menasihati, bekerjalah dengan baik dan lakukan secermat mungkin. Lalu biarlah kemudian orang lain yang menilai hasil kerja kita dan memberikan pujian bagi kinerja yang kita tunjukkan. Jadi bukan kita yang memuji hasil kerja sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Paulus. Nah, hal yang sama berlaku dalam giat di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita atau dalam pelayanan kita bagi Tuhan. Pemilik dari pelayanan ini adalah Tuhan. Mari kita mau mengetahui bahwa yang empunya segala sesuatu adalah Tuhan. Jika kita aktif melayaninya, harusnya status kita tetap menjadi pelayan yang menghamba dan bukan tuan yang memerintah. Sebab Tuhanlah yang menjadi tuan
dan kepala. Layanilah dengan setia. Lakukan yang terbaik. Selanjutnya jangan kita yang dipuji orang. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Lakukanlah setiap tugas dan pekerjaan berdasarkan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disinggung Paulus dalam ayat 14, di mana hal ini penting supaya jangan besar pasak daripada tiang. Artinya, tiap kerja yang kita lakukan, baik di kantor, baik dalam pelayanan di gereja, sebanding dengan kesanggupan kita dan kemampuan atau skill yang kita miliki atau yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting untuk mengambil prinsip. Ada satu istilah katanya, kerbau punya susu, jangan sapi punya nama. Hal ini berarti jangan mencari pujian dari yang bukan hak kita, yakni bukan dari usaha dan kerja kita. Adalah lebih baik memperoleh partner kerja dalam pelayanan maupun tugas pekerjaan kerja daripada berkompetisi dan menjatuhkan orang lain. Paulus menasihati kepada kita, apalagi kalau kita bapak-bapak yang sering bekerja atau mempunyai profesi bekerja di kantor, ya, terkadang persaingan di dalam kantor itu sungguh sangat luar biasa, sehingga kita berusaha mempropagandakan diri kita, ya. Kita berusaha untuk kita dipuji. Pada saat kita berusaha untuk kita dipuji, kita sudah ada kebohongan-kebohongan yang kita perkatakan, yang kita bicarakan. Padahal kita harus sadari bahwa jika kita menjadi berhasil dan kemudian memperoleh banyak pujian, bolehkah kita bermegah? Ya, jawabnya adalah boleh. Adalah manusia untuk bangga dan senang terhadap hasil yang telah dicapai. Itu wajar. Tetapi Paulus menasihati di sini, bermegah yang kita lakukan harusnya bermegah di dalam Tuhan. Artinya tujuan akhir dari kesenangan dan kebanggaan itu adalah supaya Tuhan ditinggikan dan diagungkan, dan bukan kita yang menjadi pusat perhatian dan atau pujian yang banyak sekali terjadi di dalam hari-hari kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha dalam menjalani tugas pekerjaan kita, dalam menjalani tugas pelayanan kita. Marilah kita melakukan semua itu dengan ketulusan hati. Dan biarlah apa yang sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sebisa, sekemampuan kita. Dan jika itu mendapat satu keberhasilan, mencapai satu keberhasilan dan dipuji orang, biarlah itu pujian datang dari luar. Biarlah pujian itu datang dari luar, bukan dari kita sendiri. Dan biarlah pujian itu juga datang dari Tuhan. Artinya kita menjalani tugas tanggung jawab kita, baik di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita dengan benar, baik dalam menjalani tugas pelayanan kita dengan benar, sehingga Tuhan menilai pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan meninggikan kita, bukan manusia yang akan meninggikan kita. Sebab kalau manusia yang meninggikan kita, ada hal-hal yang menjadi kendala dalam kehidupan kita.
Salah satu ciri kesombongan adalah suka memuji diri sendiri. Segala sesuatu berfokus pada akunya kita. Dan sesungguhnya orang yang demikian merupakan orang yang penuh kelemahan, dan untuk menutupi sisi-sisi kelemahan dirinya, orang tersebut selalu bermegah atas dirinya. Maka mari Bapak Ibu Saudara belajar dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan besar dan dipakai Tuhan secara luar biasa, yang tak pernah memegahkan diri. Dia katakan, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Dan Paulus menasihati kita bahwa tidak sepatutnya kita memuji diri sendiri. Biarlah pujian itu datang dari Tuhan. Walaupun kita memuji diri tahan uji, tapi yang mengukur kualitas hidup kita ialah Tuhan. Bila Tuhan yang memuji kita, pastilah itu sesuai kebenaran dan kenyataan yang kita alami. Orang yang sering memuji diri sendiri akan mudah sekali tergelincir. Pujian dan sanjungan dari manusia seringkali menjadi senjata ampuh bagi iblis untuk menjerat hidup seseorang. Karena itu Rasul Paulus menasihati, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu Saudara boleh baca dalam Galatia 6 ayat 4. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa memuji diri sendiri sama dengan sombong, dan kesombongan adalah kebencian Tuhan. Melalui Obadya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya tentang Edom yang congkak. Apa katanya? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam Obadya 1 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tak satu bagian pun dari kita ini yang dapat kita bangga-banggakan. Karena kita ini memang bukanlah siapa-siapa. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita sudah baca dalam ayat yang ke-17. Dan Kristus mengajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 dan 12. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk senantiasa selalu memohon Tuhan membimbing kepada kita dengan hidup rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya. Mazmur 25 ayat 9. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan segala kerendahan hati, agar biarlah kita rendah di hadapan manusia, tetapi kita ditinggikan di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar bersama tentang bagaimana Paulus mengatasi persoalan dengan orang-orang yang datang di dalam kehidupan jemaat di Korintus untuk merubah situasi, bahwa mereka yang berjasa dalam pelayanan di Korintus bukan Paulus. Tetapi Paulus tidak mau melayani untuk menjadi satu kekacauan. Dengan segala kerendahan hati, Paulus berusaha untuk dapat tetap menasihati. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Namun sebelum kita memberikan ucapan syukur kita mendengarkan ajakan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil persembahan kita jalankan di rumah kita masing-masing, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayatnya yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, betapa Tuhan kami mengucap syukur atas perkenan kami pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diwartakan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi rema dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, rasa ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu selama ini. Ya Tuhan, kiranya Kamu suci kuduskan persembahan kami ini, dan layakkanlah Tuhan persembahan kami ini untuk menjadi persembahan yang sempurna, yang bisa dipakai di dalam pelayanan dalam gereja kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau telah berikan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Ingkiriwang Mamangkei. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silahkan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai.
Jemaat dipersilakan untuk memulai berdoa. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayatnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita akan berpisah atau mengakhiri peribadatan kita malam hari ini dengan menerima berkat. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan begitu besar setia Tuhan kepada kita. Mari kita lanjutkan hidup kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dan menyertai keluarga kita dimanapun kita berada. Atas nama majelis dan pendeta, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap partisipasi yang diberikan di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Damai sejahtera untuk kita semua. Shalom.